Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teknologi jaringan pada remote sensing. Saya Fitri Hayati dari program studi di 3 Teknologi Penginderaan Jauh. Baiklah, pentingnya teknologi. Pertama, ada teknologi perencanaan dan penjadwalan misi otonom. Misi otonom adalah salah satu teknologi terpenting dalam jaringan satelit, dan itu adalah agen paling cerdas dalam arsitektur perangkat lunak konstelasi. Kemudian, perencanaan berkelanjutan model ini berfokus pada tujuan sementara yang ingin dicapai oleh rencana dan sumber daya temporal yang dimiliki oleh satelit. Kemudian, alat tersebut mencoba memasukkan misi ini ke dalam rencana saat ini. Selama proses ini, konflik dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya atau batasan waktu. Kemudian, arsitektur dan model koordinasi agen berbeda dalam jaringan satelit. Arsitektur konstelasi dan bagaimana agen berbeda dalam konstelasi berkomunikasi itu terjadi karena biasanya setiap agen dalam konstelasi berbagi kumpulan tugas yang unik. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa arsitektur dirancang. Mereka adalah koordinat tuan atau budak, kemudian koordinat kerja tim, dan koordinat terdistribusi. Salah satunya disebut dengan koordinasi tuan atau salep. Kemudian ada teknologi kontrol ruang darat. Dalam aktivitas pengamatan bumi modern, penggunaan biasanya ingin mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data seperti satelit, detektor in situ, dan muatan di UAVS. Dengan demikian, satelit pengamatan bumi berfungsi sebagai batu kunci dalam sistem besar yang terdiri dari banyak sensor. Sistem ini sengaja dirancang untuk menawarkan antarmuka standar untuk semua aliran data penginderaan di seluruh sistem, mekanisme untuk perencanaan multimisi, dan penambahan peralatan baru dengan biaya terbatas. Nah, untuk mengatasi masalah ini, beberapa sistem dikembangkan yang bertujuan untuk mencapai jaringan seluler yang aman, yang bertujuan untuk menawarkan sistem perangkat lunak, termasuk kontrol dan perintah otomatis yang aman, manajemen sumber daya, dan akses pengguna jarak jauh. Ada persyaratan pengamatan berdasarkan minat pengguna ekstraksi dan standarisasi data. Permintaan pengamatan standar dari deskripsi pengguna semantik alam adalah langkah pertama dan terpenting dari proses mission aktivitas pengamat bumi. Dalam proses ekstraksi kebutuhan observasi, ada dua metode, HTN dan Case-Based Reasoning. Kemudian dalam proses standarisasi data, model umum adalah OGC Sensor ML. Sensor ML bertujuan untuk menyediakan cara yang kuat dan terikat secara sematik untuk mendefinisikan proses dan komponen pemrosesan yang terkait dengan pengukuran dan transformasi pengamatan pasca pengukuran. Kemudian ada aplikasi. Yang pertama ada sensor web. Sensor web atau proyek sensor web adalah proyek pengamat bumi yang ditawarkan oleh NASA. Kemudian proyek ini bertujuan untuk memungkinkan para ilmuwan memiliki kendali yang lebih besar atas pengamatan, pengukuran, pemantauan fenomena alam yang lebih kompleks. Kemudian arsitektur perangkat lunak sensor web ini memiliki 4 lapisan. Salah satunya adalah lapisan pertama yang disebut dengan sistem pelacak sains. Kemudian ada TechSet 21 adalah sebuah proyek yang ditawarkan oleh NASA yang bertujuan untuk membangun sistem yang mengontrol dan menugaskan sekelompok mikrosatelit sebagai satelit virtual yang tugasnya untuk menyelesaikan tugas-tugas pengambat bumi yang rumit. Kemudian studi masa depan yang diperlukan. Meskipun jaringan satelit dan teknologi sistem pencitraan jarak jauh telah mencapai beberapa tujuan utama selama beberapa tahun belakangan ini, masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk mencapai konstelasi otonomi. Seperti sebuah konstelasi dapat menggunakan muatan yang berbeda untuk merasakan target secara bersamaan, alat perencanaan dan penjadwalan yang lebih cerdas, algoritma analisis data yang lebih akurat, dan lain sebagainya. Kemudian outlook. Arti penting dari teknologi jaringan saat ini adalah dapat menggabungkan beberapa jenis satelit bersama-sama untuk menjalankan misi pengamatan bumi yang rumit. Dengan demikian, konstelasi lebih kuat daripada satelit masif sebelumnya. Kemudian, selama beberapa tahun terakhir, teknologi jaringan satelit dan sistem penginderaan jauh mengalami perkembangan yang pesat. Banyak kabupaten menyelidiki uang yang sangat besar dan tenaga manusia untuk mempelajari daerah ini. Nah, berkat penggunaan data penginderaan jauh yang sangat besar, dapat dilihat bahwa teknologi ini akan memiliki pengembangan lebih lanjut di masa depan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.